Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kebun Umar mau memberikan tips gimana caranya stek batang tanaman karnivora Nepenthes atau kandang semar. Ini kebetulan ada satu tanaman yang sudah layak di stek. ID-nya Globosa expuccidentis. Tanaman yang sudah saya punya dari tahun lalu kalau nggak salah, saya lupa. Tapi memang pertumbuhannya cepat dan memang gampang banget tuh keluar anak. Globosa emang gitu karakteristiknya. Yang harus teman-teman persiapin adalah yang pertama yang pasti tanamannya kan, karena nggak mungkin nyetek nggak ada tanamannya. Kedua, pot untuk batang untuk tempat media tanam. Kebetulan saya pakai sphagnum bekas yang sudah saya keringkan dan saya sterilin. Terus air PDS rendah, sama mungkin pisau atau cutter, atau mungkin gunting dahan. Ini belum saya siapin, sebentar, mana ya gunting saya. Sebentar. Saya lupa naruh mana nih. Nah, ini gunting. Saya lebih suka pakai gunting karena gampang motongnya. Nah, cara motong batang untuk di stek yaitu hitung dulu hitung berapa ruas yang mau diambil. Ini kan 1 ruas, ini 2 ruas. Nah, kalau saya pribadi buat pemula-pemula termasuk saya merekomendasikan minimal 2 ruas. Jadi ini 1, 2 dipotong. Potongnya di tengah-tengah sini ya. Nah, potong tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini kita potong. Nah, nih potong. Ini tengah-tengahnya pas di sininya ya, dipotongnya pas di sini. Nah, setelah itu daun yang sudah daunnya nanti kita gunting. Ada bercak-bercak dikit. Daunnya kita gunting setengah atau 1/4. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi penguapan gitu. Setelah itu ini tinggal ditancepin ke media tanam. Teman-teman juga bisa ngasih perangsang akar, bisa B1 atau perangsang akar lainnya. Kalau saya sih langsung aja, karena ya nggak apa-apa sih, karena nggak punya aja. Ini kita gunting lagi segini. Nah ini 1, 2. Nah, kalau misalnya teman-teman gunting di sini, berarti kemungkinan numbuhnya di sini atau di sini. Kalau teman-teman gunting di sini, kan numbuhnya cuma di sini doang. Belum tentu yang di sini hidup gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini hidup, kalau yang di sini mati kan di sini bisa numbuh. Nanti saya kasih contoh. Ini dia. Ini contohnya nih. Ini kan numbuh kan di antara ketiak. Nah, ini udah agak hitam-hitam nih, ini mau mati. Nah, ini udah kemungkinan numbuh gitu loh. Jadi peluang numbuh besarnya itu lebih peluang numbuhnya itu lebih besar gitu. Oke, mungkin gitu. Nanti saya lanjutin kasih tips-tipsnya. Saya mau motong-motongin dulu. Oh iya, yang harus teman-teman perhatiin juga itu adalah batang yang tua ya. Batang yang tua kayak gini nih, itu kemungkinan besar cepat mati gitu. Jadi kalau bisa yang di stek itu yang batang-batang muda yang tadi saya kasih unjuk itu. Kalau batang-batang tua itu ya nggak usah, sayang juga. Ya nggak apa-apa sih kalau mau coba-coba.
Nah, tiga. Ini saya kasih 3 ruas. Sebelumnya saya udah kasih video tentang pisah anakan. Kebetulan pisah anakan ini juga yang saya videokan. Nanti bisa teman-teman lihat. Kelebihan dari Nepenthes globosa atau globosa yang hybrid itu dia gampang banget punya anak gitu, gampang banget beranaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman pisah anakan, nanti dari luka anakannya itu bakal numbuh lagi, bahkan lebih banyak. Ini saya kasih lebih banyak, 4 ruas malah. Lagi. Nah, setelah itu ini kebetulan ada anakannya kan. Nah, anakannya ini yang kita biarkan tumbuh biar jadi besar. Kalau nggak punya anakan juga nggak apa-apa, nanti biasanya dia bakal tumbuh di ketiak-ketiak daun yang masih nyisa gitu. Nah, setelah kita potong-potong gini, hujan nih bro. Tinggal tancap gitu aja, tancap. Udah jadi. Terus kita kalau saya sungkup. Kenapa? Karena kebetulan di Tangerang Selatan itu kan kondisinya panas. Jadi kalau sungkup itu kan bisa menjaga kelembapan. Makanya saya lebih suka sistem sungkup ketika nyetek atau pisah anakan. Ada sih banyak teman-teman yang nggak pakai sistem sungkup, cuman saya lebih memilih pakai sistem sungkup. Tinggal masukin ke plastik, terserah mau pakai plastik ya mau pakai apa, yang penting ditutup. Kondisinya penutupnya itu bening ya, jadi masih terkena sinar cahaya. Ini kita gunting aja nih, ini ngeganggu. Ngikut terus sama plastik. Jadi, setelah itu kita ikat. Terus kita kasih nama dan tanggal biar nggak lupa. Karena, sebenarnya sebelum ada video yang saya jelasin, ada video penjelasan saya mengenai sistem sungkup. Tapi ini saya jelasin lagi sedikit. Memang sistem sungkup itu punya kekurangan. Pertama,
dia itu sulit tanaman bakal sulit beradaptasi kalau misalnya sungkupannya dibuka. Tapi cara untuk mengatasi itu adalah bukanya pelan-pelan gitu. Jadi gini. Kalau tanaman sudah stabil, kita lubangin pakai gunting atau pakai apa, disobek gitu sedikit. Seminggu kemudian sobek lagi. Pokoknya sampai tanaman itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di luar sungkup. Nah, ini contoh. Ini yang udah beradaptasi, ini udah mau ngantong malah. Ini sebelumnya saya sungkup. Ini tanaman-tanaman yang masih saya sungkup. Ini baru saya stek kemarin. Ini yang ini apa ini? Oke Riana. Baru 2 hari yang lalu nih saya stek. Nah, kapan waktu yang pas untuk membuka sungkup ini? Waktu yang pas menurut saya ya 2 bulan lah. 2 bulan karena akarnya sudah mulai banyak kan. Terus udah mulai muncul tunas-tunas baru. Jadi dibuka pelan-pelan dari 2 bulan dari sekarang. Ini kita kasih tanggal. Sorry ya saya ngomongnya belepotan lagi. Memang sebenarnya lagi nggak mau bikin video. Cuman daripada bengong di rumah kan, hari libur. Kantor saya kebetulan libur sekarang. Saya dapat jadwal libur maksudnya hari ini. Jadi ya udah bikin video aja. Anak juga lagi tidur. Sekarang tanggal berapa sekarang? 15 ya. Lupa saya. Tanggal 15/06/2001. Tanggal. Jadi teman-teman bisa ingat kapan teman-teman stek tanamannya. Oke. Yang lain sama kayak gini juga. Mau itu yang pucuk, mau itu yang di pucuknya. Nah, ini biasanya kalau yang di pucuk itu kalau nggak disungkup itu bakal mati. Kemungkinan matinya lebih besar karena daunnya kan masih muda gitu kan. Jadi ini lebih cepat hitam. Makanya saya pakai sistem sungkup. Oke, segitu dulu tutorial dari saya. Kalau ada kesalahan dari kata-kata saya minta maaf karena yang tadi saya jelasin saya memang lagi nggak mood sebenarnya. Batuk juga. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.